Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 9 ayat 54-56 demikian. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara, apa yang saudara lakukan ketika ditolak? Para murid Tuhan Yesus ketika ditolak oleh orang Samaria karena tujuan kepergian mereka adalah ke Yerusalem, dengan spontan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Wow, galak sekali. Mereka tidak ingat bagaimana perlakuan orang Yahudi terhadap orang-orang Samaria. Orang Yahudi sangat menghina orang Samaria karena dianggap tidak murni Yahudi. Mereka bahkan tidak mau melewati daerah Samaria. Orang Yahudi yang mengadakan perjalanan dari Yudea ke Galilea atau sebaliknya memilih jalan yang lebih jauh daripada melewati daerah Samaria yang dianggap najis. Memang ketika Asyur mengalahkan kerajaan Israel, mereka menyerahkan penduduknya ke berbagai negara dan memasukkan bangsa-bangsa lain ke Samaria agar mereka tercerai-berai sehingga tidak memiliki kekuatan untuk memberontak dan bangkit kembali. Akibatnya terjadi perkawinan campur dan penduduk Samaria memang tidak murni Yahudi. Tetapi apakah sikap orang Yahudi itu bisa dibenarkan? Tuhan Yesus dan murid-muridnya memang tidak seperti orang Yahudi pada umumnya. Mereka justru bermaksud untuk melewati daerah Samaria, bahkan melibatkan orang-orang Samaria untuk mempersiapkan pelayanan mereka. Tetapi layakkah mereka sebagai orang Yahudi marah ketika ditolak? Saudara, betapa sering kita melihat selumbar di mata orang lain, tetapi tidak mampu melihat balok di depan mata kita sendiri. Padahal apa yang kita tidak suka dalam diri orang lain, seringkali tanpa sadar justru kita lakukan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berpaling dan menegur para muridnya itu, serta mengajak mereka melayani di desa-desa yang lain. Saudara, kita tidak perlu marah jika kita berniat baik, tetapi orang menolak kita. Sebaliknya, mari kita memeriksa diri kita sendiri di bawah terang Roh Kudus. Mungkin ada hal-hal di dalam diri kita yang kita perlu bertobat. Kalaupun kita benar, tidak perlu membuang-buang waktu untuk marah. Pergi saja kepada orang lain yang mau menerima niat baik kita. Masih banyak kok orang yang membutuhkan, bahkan belum pernah mendengar Injil. Sedangkan Tuhan Yesus saja ditolak, apalagi kita. Tuhan Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi, mari kita belajar menerima penolakan dari siapapun dengan sukacita dan menganggapnya sebagai momen penting untuk bertumbuh, serta tetap melayani Tuhan sesuai dengan pimpinannya. Maka hidup kita pasti akan menjadi berkat. Amin.